Luar biasa Febrian, ini sama seperti video yang kemarin ditampilkan di istana, ada video Indonesia di mata dunia. Meskipun memang ini dirayakan oleh diaspora Indonesia di sana, namun pastinya masyarakat kota London, warga negara sana juga benar-benar melihat bagaimana sih warga Indonesia ini merayakan kemerdekaannya. Jadi seperti di rumah sendiri ya, apalagi kalau kita lihat aneka lombanya juga yang digelar di sana itu masih identik dengan lomba di sini, ada makan kerupuk tadi ya, bawa kelereng dalam sendok, jadi benar-benar bisa merasakan suasana. Setidaknya ini semoga bisa membuat rasa rindu diaspora Indonesia itu terobati ya di momen HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, suasana yang hangat ini juga tidak ketinggalan. Terjadi juga pemirsa silaturahmi antara warga Indonesia yang begitu terasa di Kedutaan Republik Indonesia di Ottawa, Kanada. Meskipun pada saat itu gerimis sempat turun dan hal itu tidak menyurutkan semangat untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Sama-sama kita simak pemirsa, ini ada sekitar 370 masyarakat diaspora Indonesia dari Ottawa, Montreal, dan kota sekitarnya hadir dengan balutan busana nasional dan Nusantara yang menambah meriah. Duta Besar RI untuk Kanada Muhsin Syihab hadir menjadi inspektur upacara pada upacara detik-detik proklamasi. Nah, selepas pengibaran bendera dilakukan, Dubes Muhsin menyerahkan penghargaan khusus kepada dua kelompok gamelan Bali ternama di Kanada, yaitu Giri Kedaton yang bermarkas di University de Montreal dan Semara Winangun bermarkas di KBRI Ottawa. Ini merupakan hal yang unik ya dari kedua kelompok gamelan karena sebenarnya kelompok ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Kemudian juga baik pimpinan maupun anggota semuanya ini ternyata merupakan warga negara Kanada. Jadi mereka adalah WNA, warga negara Kanada, namun memutuskan untuk bermain gamelan. Jadi dia menghargai budaya Indonesia, tradisi dari Indonesia. Kita sama-sama lihat lagi pemirsa, selepas upacara suasana ini semakin mencair ya, karena tentu yang dinantikan adalah ada perlombaan rakyat khas 17 Agustus. Perlombaan ini pastinya semuanya seru, ada makan kerupuk, kemudian juga ada balap kelereng, lalu juga ada perlombaan memindahkan bendera untuk kategori anak-anak, dan ada balap balon bergu dan juga tebak lagu untuk kategori dewasa. Jadi ini dari anak-anak sampai dewasa semuanya terlibat Febrian dalam perlombaan. Ada yang kurang sih Valeri. Apa tuh? Lomba menangkap belut nggak ada ya? Itu favorit saya Febrian, lomba nangkap belut. Ya pemirsa, tentunya ini sangat menarik, menambah semangat nasionalisme, memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Kita beralih ke Swedia pemirsa, karena ternyata perayaan dari HUT ke-80 RI juga dirayakan di Swedia, tepatnya di Wisma Duta kawasan Lidingö, Stockholm, Swedia, yang pastinya juga berlangsung meriah Febrian. Ada ratusan diaspora Indonesia yang begitu antusias dan juga larut dalam kemeriahan pesta rakyat pukul 12 sampai dengan 16 waktu Swedia, dan dimeriahkan dengan panggung hiburan, pentas seni tari, perlombaan tradisional untuk anak-anak, dan juga pemilihan putra-putri cilik Indonesia Swedia yang mengenakan kostum terbaik. Tadi kita lihat ya, ini bak Abang None tapi ala Swedia. Fashion nampaknya. Show ya, luar biasa, pada pakai kebaya loh ini. Betul. Semuanya. Tidak hanya di tanah Eropa, nanti kita akan lihat ya, setelah ini akan ada dari benua Amerika. Tepatnya ini untuk pertama kalinya dalam sejarah di mana bendera merah putih Indonesia dikibarkan di Boston City Hall, kantor resmi wali kota Boston. Nah, momen bersejarah ini didukung penuh oleh pemerintah kota Boston dan juga berhasil terwujud berkat dedikasi seorang pemimpin diaspora Indonesia, Armaya Doremi, founder and president Indo Impact Boston, yang berhasil memberikan pengertian kepada City of Boston untuk mengakui Indonesian diaspora di Boston. Dan perayaan kemerdekaan serta festival budaya perayaan 17 Agustus ini pun tidak hanya menghadirkan pengibaran bendera saja, tapi juga ini menghadirkan berbagai Indonesian Culture Festival pertama yang diselenggarakan di Boston City Hall dengan tema adalah Spirit of Indonesia 2025. Luar biasa ya, jadi banyak yang pertama, tadi pertama kali bendera Indonesia dikibarkan, kemudian juga pertama kali ada Indonesian Cultural Festival. Terus kita lihat itu ada kostum yang dipakai, ini nampaknya nuansanya nuansa Nusantara ya Valeria, begitu cantik dan juga memukau di sana. Betul, tidak hanya pakaian adat saja, kebaya, tapi benar-benar tadi gebiar ya. Kultural sekali ya. Semuanya, luar biasa ya. Kita berikan apresiasi nih untuk Boston, dan kita akan beralih ke KBRI Warsawa yang ternyata juga merayakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacaranya digelar di Wisma Indonesia, Warsawa, Polandia.
Sama-sama kita lihat pemirsa, inilah pasukan pengibaran bendera merah putih yang mendapatkan dukungan dari anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Polandia. Menutup upacara, Paskibraka bersama dengan Atase Pertahanan KBRI Warsawa mengajak para peserta untuk bergoyang bersama. Sama kayak di sana, Febrian, diiringi juga oleh lagu Tabola Bale Mendunia. Lagu ini mendunia dan sama menciptakan suasana hangat dan juga penuh kebersamaan. Luar biasa, ini sama persis kayak yang di Jakarta, anggota Paskibranya juga benar-benar melepas rasa penat, latihan, dan juga bersyukur karena sudah berhasil mengibarkan bendera, berjoget bersama, bergoyang dengan lagu Tabola Bale. Tapi kayaknya matahari di Warsawa beda dengan yang di Indonesia ya, soalnya paskibranya menggunakan kacamata di situ. Oh iya, betul sekali. Tapi kemarin kalau di Indonesia ada penerbangan burung-burung itu yang hinggap di atas topi petugas upacara, itu juga menarik tuh, viral. Semoga itu rezekinya juga hinggap ya di situ ya. Ada peribahasa seperti itu kalau nggak salah. Betul sekali, sekaligus intinya semua rezeki di hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Nah, selanjutnya ini kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa. Bukan hanya dari dalam negeri saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.